adik-adik, ibadah hari Minggu ini akan dipimpin oleh Kak Vika dan juga Kak Vanessa. Adik-adik sudah siap ibadah? Wah, Kak Vika pasti adik-adik udah siap banget nih. Dan mereka pasti udah semangat banget nih untuk memulai ibadah kita di pagi hari ini. Betul dong Kak, kita ibadah harus dengan apa? Sukacita. Seperti lagu pujian kita nih Kak, adik-adik bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, Pabila Sukacita. Adik-adik, sekarang kita mau satu di dalam doa. Adik-adik taruh tangannya di belakang. Kita mau nyanyi Mana Tangan. Adik-adik ikuti Kakak Vanessa berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini kami sudah siap untuk beribadah. Tuhan berkati ibadah ini. Dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita baca Alkitab kita dari Mazmur 93 ayat 1 sampai 5. Cara bacanya, adik Kakak Vika baca ayat yang ganjil, Kakak Vanessa dan adik-adik membaca ayat yang genap. Betul Kak, untuk alamatnya dan judulnya kita baca bersama-sama ya Kak. Iya Kak. 1, 2, 3. Mazmur 93 ayat 1 sampai 5. Tuhan Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturanmu sangat teguh, bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Adik-adik, untuk merespon Mazmur kita angkat satu pujian, Ku diberikan kidung baru. Ku diberikan kidung firman Tuhan nih yang akan dibawakan oleh Kak Cindy dan Karina. Silakan. Ada adik-adik semuanya. Wah, adik-adik, selamat pagi semuanya. Halo. Kak Cindy sedang apa? Karina, aku lagi membangun Kak, biar sama kayak bangsa Israel tuh Kak, membangun bait Allah. Oh,
seperti bangsa Israel. Karena hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan dari mana ya Kak? Dari Ezra pasal 1 ayat 1 sampai 5. Iya, kita dengarkan dulu ya adik-adik ya firman Tuhannya. Ezra 1 ayat 1 sampai 5. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan mengerahkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Demikian pembacaan Alkitab. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini mau menyampaikan kepada kita. Pada waktu itu, bangsa Israel dibawa ke pembuangan di Babel. Kenapa Kak mereka dibawa pembuangan ke Babel, Kak? Karena tuh Kak, bangsa Israel dia tidak mentaati firman Tuhan. Oh, mereka tidak mentaati firman Tuhan, tapi Tuhan tetap sayang kan ya sama mereka. Pastinya, ya Kak? Kak. Iya. Jadi bangsa Israel pada waktu itu, pada waktu pemerintahan Raja Koresi, mereka akan dibawa pulang ke Yerusalem. Wah, siapa yang bawa pulang itu Kak? Wah, ada Kak, Bapak Ezra. Bapak Ezra itu adalah seorang imam. Jadi Bapak Ezra memimpin bangsa Israel untuk kembali ke Yerusalem. Nah, di Yerusalem mereka mau ngapain Kak? Mereka mau membangun bait Allah Kak, sama kayak tadi aku nih membangun gitu. Oh, membangun bait Allah. Kalau membangun bait Allah itu berarti bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan menjaga mereka juga ya Kak ya. Selalu Kak. Iya, jadi Tuhan menolong bangsa Israel melalui Raja Koresi. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita bahwa senakal-nakalnya kita nih Kak, Benar Tuhan banget, Kak. Yesus Selalu sayang kepada kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus sanggup menolong kita dan mau menolong kita. Kalau adik-adik punya
punya permasalahan atau adik-adik sedang sedih, adik-adik sedang ada kesusahan, minta tolong sama siapa Kak? Minta tolongnya sama Tuhan dong Kak. Iya, minta tolong sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus mau menolong kita. Dan Tuhan Yesus kalau menolong kita banyak lewat berbagai macam cara Kak. Wah, lewat siapapun dong Kak ya pastinya. Iya, bisa lewat mama papa kita. Lewat siapa lagi Kak? Lewat kakak adik kita juga bisa Kak. Oh, bisa kakak adik kita. Lewat siapa lagi? teman-teman Kak. Lewat Banyak pasti teman-teman. temannya. Iya, Tuhan Yesus sanggup menolong kita dan mau menolong kita lewat siapapun yang ada di sekitar kita. Dan yang pasti Kak, Tuhan Yesus itu mau kita hidup dekat kepadanya Kak. Bener banget tuh Karina. Nih, Nah iya. Karina, berarti cara kita untuk hidup lebih dekat lagi dengan Tuhan dan menuntut Tuhan, kita harus rajin apa tuh Kak? Rajin berdoa ya pastinya ya Iya Kak? betul, supaya kita dekat sama Tuhan, kita mengerti apa yang Tuhan mau, kita harus rajin berdoa Kak. Lalu kita Membaca firman. iya rajin membaca firman. Kalau kan saya belum bisa baca Kak. Gak apa-apa Karina, kan bisa dibacain sama mama papa. Oh, minta tolong dibacakan ya sama mama, papa atau kakak yang ada di rumah ya Kak? Atau oma opa juga boleh. Oh iya, lalu apa lagi Kak? Ada juga nih Kak, kayak kita sekarang ini nih Kak, kita nonton IMPA Kak, lewat YouTube online. Oh, kita ibadah ya Kak? Ibadah IMPA. Ibadah IMPA lewat YouTube. Walaupun di masa pandemi ini kita tetap bisa beribadah. Itu cara kita supaya kita dekat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, itu ya cerita kakak ya Kak Cindy ya. Jadi, jadilah anak-anak yang tahu bahwa Tuhan Yesus menyayangi kita, Tuhan Yesus sanggup menolong kita, dan Tuhan Yesus mau menolong kita, dan Tuhan Yesus pakai berbagai macam cara untuk menolong kita. Kita harus hidup dekat kepadanya. Nah, sampai di situ Kak cerita kita ya. Iya Kak. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Adik-adik dan kakak Vika, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan nih. Kak, pesan yang diberikan oleh Kak Cindy dan Karina adalah bahwa Tuhan Yesus tuh sangat peduli loh Kak sama kita. Dan dia selalu ada untuk kita. Betul Kak Vanessa, Tuhan Yesus selalu memakai orang-orang di sekitar kita untuk menolong kita ya Kak. Dengan begitu, kita harus turut hidup sesuai dengan kehendaknya. Wah, berarti Tuhan Yesus sayang banget nih Kak sama kita. Pastinya Kak, Kalau gitu nih Kak, kita mau angkat satu pujian. yaitu Yesus sayang padaku. Adik-adik bangkit berdiri ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik tetap berdiri, mari kita satu di dalam doa. Adik-adik lipat tangan, tutup matanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di hari Minggu ini kami masih bisa beribadah melalui online YouTube IHMPA minggu ini Tuhan. Tuhan Yesus, tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu yang diceritakan oleh Karina dan juga Kak Cindy. Kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan dari pelayanan dan keluarganya. Tuhan Yesus, tadi firman-Mu mengajarkan untuk kami selalu hidup taat kepada Engkau ya Tuhan. Engkau yang selalu peduli pada kami dan mau menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Wah, Kakak Vika dan adik-adik, ibadah kita udah selesai nih Kak. Betul Kak Vanessa. Nah adik-adik, untuk aktivitasnya akan di-share di grup orang tua. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.